Selamat pagi sahabat Sinaunang Oma. Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kabarnya sehat dan sudah siap untuk try out ya bareng sama Sinaunang Oma. Karena kita masih kolaborasi bersama dengan Analitika. Dan hari ini kita bakal sinau bareng bahasa Indonesia, bahasa persatuan bangsa kita yang betul-betul kaya dengan berbagai suku, adat, budaya dan keragaman yang luar biasa. Dan hari ini sudah ada Kak Awali yang akan berbagi cara untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik, apalagi soal-soal UNBK ya. Ada Kak Awali di sini. Hai Kak, apa kabar? Halo, baik sekali. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat banget, udah semangat banget ini bareng semangat sama dong. Analitika. BTW teman-teman di rumah ya, yang belum download aplikasinya tuh, ini persiapan untuk bisa dapat golden ticket masuk perguruan tinggi negeri bareng sama tryout Sinaunang Oma. Jadi silahkan untuk download dulu aplikasinya, siapkan dulu. Karena nanti seperti biasa segmen terakhir, Kak Putri dan Kak Awali akan berbagi kuis di mana teman-teman dalam waktu 4 menit bisa jawab pertanyaan. Dan kisi-kisinya akan kami hadirkan selama acara ini berlangsung di 4 segmen pertama. Jadi bersiap dulu karena Kak Awal udah siap nih. Kita mulai Kak Awali? Ya. Oke, kita awali Kak Awali. Siap, kita awali langsung dari soal pertama. Oh, wow, langsung loh, semangat banget loh. Nah, soal pertama. Ini sebenarnya kita penting untuk belajar bahasa Indonesia karena ironinya justru ketika itu menjadi bahasa ibu, nilai UTBK, nilai UN yang paling rendah itu biasanya itu bahasa Indonesia. Nah, itu biasanya nggak lepas dari kultur budaya setempat. Jadi kadang itu kita suka nyampur-nyampur kultur itu seakan-akan itu bahasa Indonesia, padahal enggak. Oke. Dan itu menjadi menarik ketika muncul sebagai soal di dalam ujian yang kita ternyata menghadapi kesulitan dalam pengerjaan. Ya, benar sekali. Karena di antara teman-teman nih, sahabat-sahabat Sinaunang Oma, kadang-kadang kalau ngerjain bahasa Indonesia itu ada kesulitan pemaknaan. Serupa tapi tak sama. Yes. Kita akan belajar itu dulu di awal. Ya, menjelaskan makna. Oke. Bersiap ya teman-teman, di segmen pertama ini kita akan belajar bahasa Indonesia terkait menjelaskan makna. Kita mulai Kak Awali. Ya. Ini teman-teman bisa baca dulu, barangkali kita beri waktu berapa detik. Coba, ini kita munculkan full layar penuh dulu supaya teman-teman di rumah bisa melihat dengan jelas ya. Nah, ini ada 2 paragraf. Begitu kena kata pertama spirulina, ada penjelasan, masuk paragraf kedua, sumbernya juga sudah disebutkan di situ. Kira-kira nih, teman-teman butuh waktu berapa detik untuk bisa membaca dengan baik 2 paragraf yang relatif panjang ini? Biasanya satu soal itu waktunya 50 detik. Oh wow, supaya lebih efektif pengerjaannya. Oke, jadi sebaiknya memang 50 detik ya teman-teman sudah membaca dan itu maksimal itu, Pak. Maksimal? Maksimal. Bisa lebih cepat lagi? Bisa dong. Kalau seorang Kak Awal baca narasi sepanjang ini butuh waktu berapa detik? Coba. Set gitu, udah selesai. Set, selesai. Nah, ini sebenarnya ada caranya dong, ada caranya, nanti ada teknik namanya skimming. Oke, skimming. Membaca cepat ya? Membaca cepat, juga scanning. Mencari suatu kata secara spesifik dengan cepat. Oh, scanning juga berlaku dalam bahasa Inggris nih. Kalau ketemu paragraf-paragraf panjang dalam bahasa Indonesia juga berlaku. Iya, benar. Ketika bertemu narasi yang panjang. Oke, teks sudah kita pelajari. Sekarang waktunya untuk, nah teman-teman udah menyimak ya? Iya. Perlu nggak kita bacakan ulang? Nggak usah ya, teman-teman sudah menyimak ya. Kita langsung masuk ke soal. Oke, siap. Kita mulai. Latihan soal pertama untuk bahasa Indonesia di segmen kali ini. Nah, ini dia. Apa yang dimaksud rinitis menurut bacaan di atas? Nah, untuk mengerjakan soal ini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah kita jangan mulai dulu dengan membaca. Jangan membaca penuh dulu. Jangan membaca penuh dulu. Oke, kita memahami dulu pertanyaannya. Oke, nomor 1, memahami pertanyaan teman-teman. Karena ini sangat menyingkat waktu nantinya ketika sudah tahu pertanyaan, kita sudah tahu apa yang dicari. Oke. Ketika nanti membaca, terlalu banyak bacaan itu akan menghabiskan waktu. Karena kan soalnya terbatas, 20 soal dikerjakan dalam waktu 23 menit. Kayak gitu kan, jadi satu soal harus kerjakan kurang dari 1 menit. Betul. Kayak gitu. Artinya ini bisa membuat waktu lebih singkat dan ini ya, efektif ya, ketika kita langsung baca dan memahami pertanyaan dulu. Selanjutnya langkah kedua adalah? Langkah kedua kita menggunakan teknik scanning. Di sini kan kita mendapatkan pertanyaan adalah apa yang dimaksud rinitis menurut bacaan di atas. Kita langsung mencari kata rinitis. Di bacaan ini kita menemukan rinitis adalah ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada baris ke-6 yang kemudian dia ditandai oleh dalam kurung. Alergi yang ditandai oleh
peradangan pada saluran hidung. Kayak gitu. Maka jawaban tepat adalah dari jawaban ini kalian bisa melihat ada beberapa banyak pilihan kan? Ya. Alergi yang ditandai oleh peradangan pada saluran hidung. Tidak tepat. Ya. Terus kemudian apa yang dimaksud rinitis? Penyakit saluran nafas. Tidak cepat juga, tidak ada. Alergi kronis, tidak ada. Gangguan pernafasan, tidak juga. Kemudian peradangan pada saluran hidung. Benar. Benar. Ya. Tapi ini kebetulan disertakan nih dalam kurung. Seandainya tidak, kita harus membaca konteks secara keseluruhan. Ya, dan menggunakan teknik skimming nantinya. Oke. Jadi yang pertama yang dicari adalah kata rinitis, karena setelah kata rinitis biasanya ada kalimat penjelas di situ. Betul. Kalau misalkan tidak ada, maka bisa dicari pada yang lain. Sebelumnya, betul. Jadi ini jawaban benar adalah E. Ya. Karena kebetulan ada dalam kurung nih, alergi yang ditandai oleh peradangan pada saluran hidung ya. Jadi ini sebetulnya penyakit alergi namun ditandai oleh peradangan pada saluran hidung. Oke, ini baru awal. Kalau ketemu soal yang seperti ini rasanya bahagia karena sudah ada penjelasan. Namun nanti teman-teman akan mendapatkan challenge pertanyaan yang sekiranya ternyata tidak ada istilah tersirat, ada istilah tersurat. Ternyata tidak tersirat secara eksplisit atau secara langsung terbuka ya. Kira-kira bagaimana cara pengerjaannya? Kak Awali masih akan di sini, Kak Putri juga. Teman-teman, Kak Putri sarankan kalau pengen ikutan kuisnya, download dulu aplikasinya di Play Store atau App Store, cari Analitika, atau juga teman-teman bisa langsung scan QR Code yang ada di layar di sisi kanan bawah, supaya nanti bisa bergabung, isi data diri dulu, dan di segmen kelima ada hadiah pulsa untuk 3 pemenang dengan poin tertinggi. Jangan kemana-mana, tetap bareng Sinauna Mama. Terima kasih untuk masih setia bersama Sinauna Ngomah hari ini. Kita masih punya pra tryout bersama dengan Analitika. Jadi buat teman-teman yang sudah download aplikasinya, terima kasih. Kita akan lanjut simak lagi pelajaran Bahasa Indonesia hari ini untuk bersiap jelang perebutan golden tiket masuk perguruan tinggi negeri. Ya tentunya persembahan dari Sinauna Ngomah JTV bersama dengan Analitika. Kita lanjut, yuks. Ya, denotasi dan konotasi. Kita langsung masuk ke dalam soal. Oke, tadi kita sudah memahami makna, sekarang kita belajar denotasi dan konotasi. Ya, benar sekali. Kita latihan soal dulu, silahkan disimak. Ya, nomor 1, Revina sedang menggulur tikar. Menggulung tikar, ya. Oke. Kemudian yang kedua, hati Fandi hancur berkeping-keping karenamu. Waduh. Nomor 3, kaca itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Oke. Nomor 4, Brian tenggelam dalam lamunan. 5, Natasha berat hati menerima cobaan itu. Yap. Kalimat berapa yang merupakan kalimat denotatif? Perlu diperjelas dulu, denotatif adalah dan konotatif adalah. Ya, kita akan masuk. Lihat di papan tulis. Satu di antara favoritku nih kalau pelajaran bahasa Indonesia, denotatif. Dan berlawanan dengan konotatif, ya. Kira-kira apakah arti dari denotatif dan konotatif? Waduh, kan favorit nih katanya. Aku masih inget banget ya, konotatif itu adalah makna kiasan, sementara denotatif makna sebenarnya. Ya, makna sebenarnya. Kemudian untuk konotatif makna kiasan. Atau yang tersembunyi. Kalau di denotatif biasanya itu menggunakan pemaknaan secara literal. Yap. Jadi penerjemahan secara harfiah. Kalau misalkan konotatif, ada perbedaan antara makna yang disampaikan dengan unsur pembentuknya. Bisa dalam bentuk ungkapan, perumpamaan, idiom, analogi. Ya, seperti itu. Kita masuk ke contoh biar langsung paham. Misalkan, ini menarik. Contoh dari denotatif dan konotatif. Apa? Ini konotatif aja. Satu aja, Mbak. Aku udah baca ini tadi, aku lihat berat hati. Kata berat itu kan kata denotatif, kata hati bisa denotatif. Tapi ketika berat hati, tuh. Nah, masa hatinya yang berat gitu? Enggak kan? Gimana jalannya kalau hatinya berat? Aku tadi udah baca jurnal kesehatan. Jadi rata-rata cerdas. Sebelum sharing ke adik-adik ternyata baca jurnal kesehatan ke awal ini. Jadi banyak membaca tuh, kadang kan ketika kita PBM pasti Indonesia doang, padahal enggak. Justru ketika kita membaca, kita malah membaca pelajaran-pelajaran yang lain. Betul, iya kan? Nah, betul. Bahkan di luar sosum nggak gitu kan, kayak saintek dan sebagainya. Nah, berat hati itu kalau aku baca tadi itu 1,47 kg. Kayak gitu. Nah, ketika
ini bukan makna kiasan, berarti kan nanti hatinya Betul. semakin berat. Itu Betul. menunjukkan ada yang salah dengan hatinya, kayak gitu. Jadi Gejala kesehatan ya. Jadi ini kita lihat kalimatnya dulu. Iya. Berat hati ibu berdasar hasil pemeriksaan Nah, kami. itu baru kemudian itu menjadi denotatif. denotatif seperti itu. Karena berat hati Iya. secara sebenarnya ya, dalam arti sebenarnya. Tapi kalau berat hati aku menerima cobaan ini. Waduh. Terus kemudian ada juga contohnya lain adalah bunga desa. Waduh, ini jelas nih bunga desa. Apa kira-kira artinya? Coba cari di desa mana yang bunganya paling cantik. Nah, Itu denotatif ya. ternyata yang keluar bukan desa bunga, ternyata adalah adalah orang. betul. Yang merupakan Jadi yang tercantik, Yes. primadona Yes. di kawasan atau daerah itu. Ya, Wah, benar sekali. luar biasa. Tapi kalau di kota gitu jadi bunga kota nggak? Belum pernah nemu, Kak. Ada nggak? Enggak sih, tetap bunga desa kayaknya. Bunga kota, bunga perumahan, bunga perkampungan, pemukiman penduduk nggak ada. Nggak ada. Bunga sama. desa tetap ya. Terus kemudian contoh yang terakhir kita cari apa lagi ya? Meja hijau. Waduh, meja hijau ini. Meja hijau Mhm. ketika dia konotatif, makna yang disampaikan adalah Pengadilan ya. Tapi ketika Mejanya dicat warna hijau, baru itu nanti jadinya denotatif seperti itu. jadi ingat konferensi meja bundar. Ya, Diberi nama itu karena mejanya benar-benar bundar ya. ya. Tempat berlangsungnya konferensi. Oke, Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam soal. yap. Kalimat Denotatif berapa yang berarti denotatif? makna sebenarnya. Ini nomor 1. Aku akan menebak nomor 1 jelas karena menggulung tikar dalam arti sebenarnya. Ya, benar. Karena nggak mungkin Revina sedang membangkrutkan diri ya. Nggak mungkin, ya kan? Dan nomor 1 adalah Revina sedang menggulung tikar. Gulung tikar. denotatif, Makna denotatif benar. ya, gulung Denotatif, tikar. jawaban nomor 1. Yap. Menggulung tikar. Oke. Kemudian kita beri contoh lain. Nah, nomor 2. Kalau yang nomor 2 ini hati hancur berkeping-keping karena seseorang. Oh, ini jelas Ya. konotatif nih, Kak. Konotatif, karena tidak mungkin hati Fadi hancur ketika tidak kecelakaan. Betul. Kayak gitu kan. Karena berkeping-keping itu kan maksudnya adalah hatinya terasa sakit, Betul. remuk karena suatu perasaan yang kecewa atau sakit hati sebagainya. Mhm. Berarti nomor 2 bukan merupakan denotatif. Betul. Selain karena hati bukan benda pecah belah ya. Ya, Nomor 3. kaca itu jatuh dan, Dan hancur. hancur berkeping-keping. berkeping-keping. Kaca. Oh, Kaca. jelas denotatif. Jadi Hancur berkeping-keping. kaca hancur. Mhm. Oke. Nomor 4, tenggelam dalam lamunan. Tenggelam tidak dalam arti sebenarnya, Ya. tapi satu bentuk kiasan ya. Kiasan. Dan yang nomor 5, berat hati Menerima cobaan itu. tentu adalah kiasan. Kiasan Berarti juga. pilihan jawaban benar tentu adalah 1 dan 3. Iya, Yang benar. merupakan kalimat Ya, benar. denotatif. A. Jawaban yang benar adalah A. A, seperti itu. Nah, cara cepat mengerjakan ini, kita baca soal dulu sama kayak tadi. Ya, Kita akan cari ya, setelah tahu oh ternyata yang diminta adalah kalimat denotatif, maka kita mencari mana yang termasuk kalimat denotatif. ya benar sekali. Oke. Tapi yang jelas kita harus memahami dulu apa itu denotatif. Karena Nah, kalau kita ngerjain soal pun berangkat dari pertanyaan, kita nggak akan bisa Tidak. menjawab kalau Betul. kita nggak tahu arti maknanya. tidak memahami makna pertanyaan. Iya. Oke, sampai di sini teman-teman udah paham ya denotatif dan konotatif. Masih ada waktu untuk slide berikutnya, tapi Kak Putri mau ingatkan dulu untuk teman-teman karena sebentar lagi kita akan bersiap ya untuk try out ya persembahan Sinaunang Omah, dan di tanggal 22 Maret, 29 Maret dan 5 April nanti akan dipilih 3 yang mendapatkan nilai tertinggi untuk mendapatkan golden ticket masuk perguruan tinggi negeri. Maka Kak Putri sangat menyarankan sekarang juga teman-teman untuk download dulu aplikasinya karena bisa sinau bareng sama analitika, latihan soal di sini ada banyak banget, dan pra tryout hari ini nanti di segmen kelima bakal ada quiz di mana hadiahnya adalah pulsa yang akan dikirim kepada 3 orang pemenang dengan 3 poin tertinggi atau nilai terbaik. Jadi jangan kemana-mana, ini baru segmen kedua. Kisi-kisinya sudah jelas, kemungkinan besar dari 4 pertanyaan kuis nanti. Yang pertama akan bertanya soal memahami makna, yang kedua soal denotatif dan konotatif. Bagaimana dengan segmen ketiga dan keempat? Jangan kemana-mana, Kak Awali masih akan segera balik sesaat lagi. Kita lanjut Sinaunang Omah hari ini segmen ketiga, nggak kerasa ya. Kayaknya seru banget lo ngerjain bahasa Indonesia. Pokoknya tenang, nggak usah bingung dan panik kalau lihat bacaan yang sedemikian panjang. Apalagi sampai minder, aku tidak mungkin mampu menyelesaikan membaca soal ini. Nggak, jangan begitu. Semangat dulu.
yang sudah download aplikasi Analitika, terima kasih. Kita lanjut try out untuk Sinau Nangoma episode hari ini, karena tadi kita sudah belajar memahami makna, kemudian kita sudah belajar denotatif dan konotatif. Berarti sekarang waktunya kita belajar apa, Kak Awali? Menyimpulkan bacaan. Menyimpulkan Ya. bacaan. Wah, ini pasti favorit sejuta umat ini, terutama anak-anak hebat Indonesia. Kita mulai dengan contoh soal berikutnya. Ya. Nih, kita membaca lagi untuk teman-teman di rumah ya. Betul. Boleh mungkin full frame dulu supaya teman-teman bisa sambil baca ya. Wah, full screen maksud Kak Putri, maaf. Nah, ini dia. Layar penuh, silahkan dibaca. Mohon maaf kalau ada bagian yang terputus, tapi narasinya kurang lebih terlihat. Kita bicara soal herbal. Kita bicara soal manfaatnya apa. Ada juga tentang efek samping. Efek sampingnya apa. Oke. Sudah sekilas, boleh difoto dulu oleh teman-teman, nanti sambil dibaca ulang kembali. Sudah? Oke, sumbernya masih diadaptasi dari Tirta.id. Kita lanjut ya. Ya. Kira-kira kalau melihat teks sepanjang ini, soalnya apa, Kak Awali? Nah, soalnya itu kita bisa lihat di pojok kiri. Pojok kiri. Oh, Nah, ini ternyata soalnya. Ya, ini soalnya nih. Kesimpulan dari artikel ini adalah, apakah A, obat sintetis atau buatan manusia dianggap memberikan efek samping yang buruk? Apakah B, banyak masyarakat Indonesia yang percaya pada pengobatan herbal daripada obat sintetis buatan manusia? Ataukah C, kepercayaan terhadap obat herbal kemudian mempengaruhi keputusan kesehatan menjadi bias terhadap produk herbal? Atau D, kepercayaan orang terhadap obat herbal tidak semuanya terbukti efektif dalam mengobati dan juga memiliki efek samping yang dapat berbahaya? Ataukah E, jawaban salah semua? Nah, untuk mengerjakan soal ini biasanya tuh soalnya tuh tentang judul, pesan tersirat, sama ini tadi kesimpulan. Betul. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan teknik skimming. Oke, kali ini kita harus skimming, membaca cepat dan benar. Nah, seperti itu. Untuk mengerjakan soal ini, itu ada beberapa strategi. Yang pertama, untuk skimming, kita bisa membaca sebuah judul. Oke. Judulnya itu biasanya itu merepresentasikan dari isinya. Pada ya, catatan ini tidak ada judul. Kita langsung masuk ke strategi yang kedua. Strategi kedua. Yaitu membaca paragraf pertama. Oke, paragraf pertama. Terus kemudian juga memperhatikan sub-sub dari paragraf berikutnya. Oke. Kayak gitu. Jadi untuk melihat korelasi antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Yap. Terus yang ketiga, kita langsung masuk ke paragraf terakhir. Oh, ada alasan khusus kenapa langsung masuk ke paragraf terakhir? Ini maksudnya kalimat akhir di paragraf terakhir atau paragraf terakhir itu paragraf kedua di sini secara utuh? Bisa di kalimat terakhir, bisa di awal, karena paragraf itu dia ada 3 macam. Oke. Ada paragraf induktif, ada juga paragraf deduktif. Ada juga pokok pikirannya itu di depan, ada juga yang di akhir seperti itu. Nah, Oke. untuk Tapi Ya. aku mau tanya dulu, Ya. apakah pernah ada pokok pikiran itu di tengah paragraf? ada, Bisa jadi. bisa apa namanya? Imperatif kalau nggak salah. Imperatif. Oke. Ya. Tapi itu jarang. Bisa saja muncul. Oke, artinya kita tidak boleh mengabaikan Ya. kemungkinan itu ya. Ya. Tetap harus konsentrasi. Baik, selanjutnya setelah kita perhatikan dari sisi judul, paragraf, dan paragraf terakhir, apalagi Kak? Nah, sudah ini aja. Biasanya kalau ini kita langsung loncat ke terakhir, kita melihat kesimpulan. Tapi Oke. ketika kita membaca ini, tidak ditemukan Simpulan di bagian kalimat akhir, karena ini justru contoh nih. Iya, menjelaskan kalimat dari sebelumnya. Betul. Kalau kita melihat korelasi antara paragraf pertama dan paragraf kedua, kita bisa melihat itu diputus oleh konjungsi. Ya, konjungsinya Padahal. terletak di padahal. Itu, padahal. Awal paragraf kedua ya. Ya, konjungsi padahal itu Menggunakan menunjukkan bahwa kalimat yang setelahnya, yang paragraf kedua, itu sama pentingnya dengan paragraf pertama. Oke. Jadi beda, Oke, ya. menarik. Kayak misalkan tapi, padahal dan sebagainya. Berarti itu nggak bisa nggak bisa dicuekin kayak gitu. Oke. Kayak misalkan, Karena ya. bukan merupakan semacam anak kalimat begitu ya, Iya. atau anak paragraf ya. Ya, karena dia tidak menjelaskan ataupun tidak yang lainnya. Dia sama pentingnya. Oke. Jadi kita bisa fokus ke padahal. Oke, baik. Padahal tidak semua produk herbal terbukti efektif. Oke, menarik nih. Aku tiba-tiba langsung membaca kalimat pertama di paragraf pertama Ya. dan kalimat pertama di paragraf kedua. Jadi Mereka, bisa ya. mereka punya porsi kepentingan yang sama. Ya, ini justru akan lebih efektif ketika kita bisa memasukkan kalimat pertama di paragraf pertama dengan kalimat pertama di paragraf kedua. Artinya
kita sudah menemukan nih. Ya, jadi tanpa ada ini Tanpa pun, membaca kalimat kedua, ketiga, keempat di masing-masing ya, paragraf. kita sudah bisa memahami. Hanya Tanpa dengan kita membaca, skimming ya. ya. Ingat ya, kita baru Ya. skimming nih, kita belum baca benar-benar, Secara belum menyimak. utuh, kita nggak bisa secara utuh, tapi kita sudah tahu maksudnya. Gitu. Betul. Ya, bisa Dengan membaca. ya. Ini contoh ya. Ya. Karena kalimat pertama di paragraf pertama adalah banyak orang percaya hal-hal yang berbau alam atau herbal lebih sehat ketimbang sintetis. Titik. Ya. Padahal tidak semua produk herbal terbukti efektif. Ya, seperti Titik. itu. Ya. Coba di next slide barangkali atau penjelasannya. Slide berikutnya untuk penjelasan boleh kita munculkan. Nah, seperti ini. Banyak orang percaya hal-hal berbau alam lebih sehat. Padahal tidak semua produk herbal terbukti efektif. Maka jawaban yang tepat adalah D. yang D tadi. Kepercayaan orang terhadap obat herbal tidak semuanya terbukti efektif dalam mengobati dan juga memiliki efek samping yang dapat berbahaya. Menarik sekali. Tuh kan? Iya. Nggak usah bingung berarti Ya. ya. Tidak ada pilihan tadi semua jawaban salah itu bukan jawaban benar dan Ya. tidak semua jawaban benar karena kita ketemu jawaban yang paling Ya, benar. mungkin kita bisa cocokkan dengan jawaban-jawaban yang lain. Boleh. Coba. Slide sebelumnya kita slide munculkan sebelumnya, kembali pilihan jawaban. Coba yang A ya. Obat sintetis atau buatan manusia dianggap memberikan efek samping yang buruk. Oh, dia tidak bicara ini. Nah, belum tentu, ya kan? Iya. Karena faktanya sini tidak menjelaskan, Ini hanya fokus beberapa utamanya saja. pada herbal justru Iya, kan. iya. Lalu Banyak masyarakat Indonesia yang percaya ada pengobatan herbal daripada daripada obat obat sintesis buatan manusia. ini menjadi debatable atau bisa didebat Iya. karena kita baca paragraf kedua tidak melulu tentang ini. Iya. Kecuali kalau ternyata kita dapat teks itu hanya satu paragraf saja. Ya, benar sekali. Misalnya ya, Ya. misalnya. Kemudian Lalu yang ketiga C. kepercayaan terhadap obat herbal kemudian mempengaruhi keputusan kesehatan menjadi bias terhadap produk herbal. Tidak ya? Tidak. Terus jawaban salah semua gitu. Tidak, karena Juga kita tidak. menemukan jawaban di nomor D. Gitu. Ya, terlihat ya, walaupun memberi kesan membingungkan, Ya. karena jawaban ini serupa, tapi tak sama. Tapi kalau kita cerna dengan tepat, dengan baik dan teliti, ternyata ketemu kok jawaban benarnya. Ya, terus satu lagi, teknik Satu lagi skimming barangkali. yang harus diperhatikan apa itu? Jangan terbiasa untuk jumping conclusion. Oh, Langsung tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu. oke. Karena kadang ada soal yang dia itu bertolak belakang. Jadi pertama kayak misalkan awal zaman dahulu peneliti menganggap Pluto bagian dari planet. Ya, Ketika kita hanya membaca dari kalimat pertama, kita akan menganggap Pluto adalah planet. yes. Tapi ketika ada kata-kata seperti kemudian ilmuwan sekarang tidak mengidentifikasikan lagi Pluto sebagai planet. Ini serius apa beneran? Beneran? Oh ya, Iya. Pluto sudah bukan planet? Iya. Aku ternyata sudah lama tidak membaca ilmu pengetahuan alam. Wow. Dia masuk kategori apa? Bintang. Susah, banyak perdebatan di antara ilmuwan Ini tentang di itu. luar konteks, tapi nggak apa-apa, kita dapat ilmu Iya. baru. Maafkan aku Iya. baru tahu. Itu pasti diperdebatkan karena ada yang masih kekeh untuk menganggapnya sebagai Pluto dan juga enggak. Karena banyak kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan peneliti ternyata dia itu tidak mengorbit di tata surya kita. Oke, jangan-jangan dia itu sebetulnya ikut galaksi yang lain, tapi Iya. karena posisinya mepet sama galaksi Bima Sakti, jadi dianggap dia mengitari matahari juga. Oke, itu akan jadi perdebatan yang menarik. Kita baca lagi artikelnya Iya. ya, tapi dapat ilmu baru kan dengan apa? Membaca dalam bahasa Indonesia, betul? Betul. Oke, baik. Dari sini kira-kira tadi jangan terburu untuk jumping conclusion ya, jangan Ya, terburu untuk tidak membuat terburu. keputusan. Oke, jadi tetap harus fokus dan konsentrasi pada pilihan jawaban yang tersedia, pada narasi walaupun hanya dengan skimming dan scanning. Oke, sampai di sini Kak Wali, ada tips lain buat teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal berikutnya? Tips terakhir barangkali untuk teman-teman sering membaca gitu kan, karena kita nggak akan bisa ahli dalam PPM kalau misalkan kita tidak banyak membaca, karena tahu teori saja tidak akan cukup. Kita perlu banyak pengalaman untuk menyerap dan menyebutkan artikel-artikel yang sudah kita baca di media sosial. Sepakat, Ya, tidak seperti hanya banyak membaca tapi juga suka membaca. Ya. Karena bagi di antara kita yang harus membaca karena terpaksa, itu melihat contoh soal seperti ini sudah keburu alergi duluan. Ya benar. Ternyata alergi tidak hanya terjadi dengan ditandai oleh gangguan pernafasan pada soal sebelumnya. Ya. Tapi bisa ngelihat teks panjang ini udah alergi duluan. Ya. Oke, jadi memang harus dibiasakan ya. Ada latihannya nggak? Misalnya nih,
Coba dilatih setiap hari baca satu paragraf dulu, satu paragraf karena itu akan membantu kita untuk belajar menarik kesimpulan, belajar memaknai atau gimana? Sebenarnya tipsnya? Tips paling paling manjur itu adalah dengan belajar apa yang kita suka. Oke, mulai dari mempelajari apa yang kita suka dengan cara yang kita suka. Oke, kayak misalkan saya suka astronomi gitu kan. Maka ketika membaca hal tentang astronomi saya akan suka. Dan akan enjoy. Enjoy. Beda ketika ada artikel ekonomi kayak gitu kan. Pusing saya. Tapi akhirnya karena belajar astronomi bertahap, akhirnya mau menarik ke arah yang berkaitan dengan luas. astronomi kan, lebih luas kan? Seperti itu. Jadi mulai dari yang disuka ya. Terus kemudian dengan cara yang disuka. Dengan cara yang disuka. Karena beberapa orang kadang membaca buku itu capek. Bisa menggunakan HP. HP kan ada media-media audiobook yang sudah terpercaya. Oke. Jadi kayak berita online, baca artikel di media online. Oke. Di media sosial pun sekarang juga banyak konten-konten yang bisa dipercaya. Betul. Menjadi suatu persoalan. Bisa nggak sih teman-teman itu menjadikan itu sebagai rujukan? Terhindar dari distraksi. Pengalian. Kadang kan ketika kita lihat medsos gitu kan, oh ini berbobot nih gitu kan. Oh terus kemudian ada postingan lain. Muncul yang lain. Nah, akhirnya nggak fokus lagi. Akhirnya malah buka-buka yang lain, malah nggak belajar seperti itu. Oke, sepakat. Berbeda dengan ketika memang kita membaca buku yang niat untuk membaca tema itu ya. Iya. Distraksinya hanya akan datang apabila kita membiarkan diri kita teralih oleh yang lain. Tapi kalau udah kena sosial media, media online, itu banyak tiba-tiba muncul artikel lain. Oke, jadi harus memang berlatih untuk teguh pendirian pada saat membaca artikel-artikel ini. Oke, kita masih punya waktu. Kak Putri cuma mengingatkan saja untuk teman-teman untuk download aplikasinya Analitika dulu. Kenapa? Karena kita udah di segmen 3. Sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen 4. Itu artinya akan menjadi kisi-kisi terakhir untuk hari ini. Dan di segmen kelima, teman-teman harus sudah bersiap untuk mengikuti kuis. Hari ini temanya bahasa Indonesia. Bagi sebagian di antara teman-teman, mungkin ada yang suka banget, kayak Kak Putri, suka banget pelajaran bahasa Indonesia. Dan kalau kena soal bahasa Indonesia itu happy. Tapi, bagi di antara teman-teman yang, aduh ini kok jawabannya mirip-mirip, ini bener semua, ini udah panik duluan, ya nggak akan berlatih. Jadi, saran Kak Putri, sekarang juga download aplikasinya. Silahkan boleh di App Store, Play Store, atau scan QR Code yang ada di kanan bawah layar televisi kamu, supaya kamu bisa ikutan. Nanti kita akan mulai di segmen kelima ya. Kita masih ada satu segmen lagi untuk kisi-kisi. Kak Wali kasih pancingan dong, nanti segmen selanjutnya kita bakal ngobrolin apa buat informasi ke teman-teman. Bacaannya sama seperti yang pertama. Jadi tentang spirulina. Oke, bacaan terkait spirulina. Tapi contoh soalnya berkaitan dengan apa? Scanning. Oke, kita tadi sudah belajar skimming. Bagaimana dengan scanning? Jangan kemana-mana. Tetap bareng Sinaunang Omah karena kami akan segera kembali usai beberapa informasi penting yang lewat berikut ini. Ya, strategi skimming tadi sudah dibagi oleh Kak Awali. Sekarang kita lanjut untuk belajar strategi scanning. Buat yang baru aja gabung, selamat datang dan selamat bergabung kembali. Ini pra tryout Sinaunang Omah atas dukungan Analitika. Yang sudah download aplikasinya bisa ikutan kuis nanti di segmen kelima ya. Kita lanjut dulu, sinau dulu sebelum nanti kuisnya kami hadirkan di segmen terakhir episode hari ini. Kak Awali. Ya. Scanning. Yes, mengidentifikasi informasi pada bacaan. Bisa langsung masuk scanning ke... ini untuk identifikasi informasi pada bacaan. Berarti tataran knowledge ya, pengetahuan yang dicapai di sini. Oke. Ya, ini menggunakan bacaan tadi teman-teman. Barangkali mengikuti dari awal. Soalnya masih bicara soal spirulina ya. Superfood. Oke. Bisa dibuat masker, bisa untuk rambut, kulit, pertumbuhan, anti-aging. Oh, udah kayak spesialis kulit dan kelamin nih kalau ngomongin ini. Oke, lanjut. Sudah disimak teman-teman ya, kita munculkan dalam layar penuh. Berarti sekarang waktunya untuk kembali ke soal. Ya, ini. Manfaat spirulina sebagai berikut, kecuali. Nah, di sini berarti cara mengerjakannya adalah kayak yang pertama tadi, kita baca pertanyaannya dulu. Terus kemudian kita udah tahu manfaat yang bicara adalah manfaatnya, maka kita cari kata-kata manfaat di sini. Jadi teknik scanning kita bisa menggunakan teknik scanning, yaitu cara yang digunakan untuk mencari informasi atau kata spesifik dalam suatu bacaan dengan cepat.
Nah, untuk masuk ke sini kita bisa langsung mencari kata-kata manfaat. Manfaat gitu kan. Kalau misalkan nggak ada, biasanya dia menggunakan padanan kata. Jadi di pertanyaan tulisannya manfaat, tapi ketika di paragraf tulisannya keuntungan bisa yang didapat misalnya. keuntungan. Coba, keuntungan, terus kegunaan. Khasiat. Gitu ya? Dan lain-lain ya. Berfungsi ya kan. Oke. Fungsi. Ya. Ini contoh. Jadi apabila kita tidak melihat menemukan kata yang sama, tapi karena di paragraf kedua kita sudah menemukan ini. Berikut 10 manfaat spirulina eksplisit bagi sekali. kesehatan. Tapi perlu diingat, ini adalah kecuali. Ya. Berarti kita tidak mencari jawaban yang benar. Kita akan mencari jawaban yang salah. Oke, yang bukan termasuk dalam manfaat spirulina. Ya, cara paling mudah untuk menemukan bukan mencari mana yang nggak ada, tapi dengan mencocokkan. Oke. Efektif melawan anemia gitu. Ada nggak di sini? Aku inget banget pelajaran waktu TK. Ingat nggak? Kita nyocokin gambar. Iya, nyocokin tuh. Nah, ini tuh. sama ini dalam bentuk teks atau narasi ya. Oke, kita coba cek. Efektif melawan anemia. Aku sudah menemukannya di sini. Wih, cepat sekali Kak. Langsung, cepat scanning. Kayak ini ya. Tukang scanning memang aku. Kayak cetar Elfin gitu ya. Control F, itu. fine itu ya. Ini ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari bawah di paragraf kedua. Udah jelas. Ini tidak termasuk jawaban ya. Bersifat anti kanker. Anti kanker. Sama di atasnya juga ada nih, tengah-tengah nih. Memiliki sifat anti kanker. Yes. C, memutihkan wajah. Nah, ini yang aku tadi cari, aku belum ketemu. Aku skip dulu. Mengontrol kadar gula tubuh. Ada di sini nih Kak. Nih, baris keempat dari bawah. Mengontrol kadar gula darah pada tubuh. Benar ya? Oke. Bersifat antioksidan dan inflamasi. Ada di sini juga. Ini nih. Iya. Ya, itu. Maka yang C ini coba kita cocokkan. Memutihkan wajah. Kita cek dulu. Ada nggak? Di sini ada Kak. Di paragraf pertama. Tapi tulisannya tuh ini. Mencerahkan kulit. Tapi tidak memutihkan. Tidak memutihkan karena cerah itu bukan berarti putih Kak ya. Ya betul. Seperti betul. Itu. Jadi ibarat warna gradasi itu dia jadi naik level, tapi bukan menjadi putih. Ya benar sekali. Ini berarti jawaban yang benar adalah C. Karena spirulina tidak bermanfaat untuk memutihkan wajah. Mencerahkan memang, tapi tidak memutihkan wajah ya. Tuh, kalau scanning kayak gini kalau udah hobi baca, gampang banget Kak nyocok-nyocokinnya. Soalnya ini scanning penting banget loh untuk kehidupan sehari-hari kita. Tanpa kita sadari nih. Contoh nih, kita cari channel TV nih. Kan kita nggak akan ngeliat semuanya tuh. Pasti nyari mana tuh JTV, kita pilih mana yang favorit kita. Gitu kan. Ternyata begitu lihat logo, terus ada tulisan JTV langsung klik gitu ya. Tapi ketika ditanya, tadi ada channel apa aja nggak tahu gitu. Karena fokus mencari pada yang dituju tadi. Terus kemudian untuk mencari kata di sebuah kamus. Kan kita nggak bisa membaca semuanya kan, kita harus nyari. Kayak misalkan apa kata yang susah, baju, apakah baju itu gitu kan? Kita nyari baju kayak gitu. Yap, betul. Sangat bermanfaat sekali ya. Termasuk teknologi untuk bisa menemukan jodoh dalam hidup Kak. Enggak, kita nggak bahas itu ya. Kita nggak bahas itu. Kita semangat dulu, fokus. Jadi scanning manfaatnya sangat besar sekali untuk keseharian kita. Gak cuma dalam pelajaran bahasa Indonesia saja, di mana kita harus memaknai dan menyimak, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kan. Kalau nggak terbiasa scanning, biasanya akan mengalami kesulitan dan butuh waktu yang jauh lebih lama ketimbang teman-teman lain pada umumnya yang terbiasa untuk scanning. Nah, ini segmen keempat teman-teman. Diingat-ingat lagi, tadi segmen 1 kita udah belajar soal memahami makna. Segmen kedua denotatif dan konotatif. Segmen ketiga kita sudah belajar skimming ya. Dan yang keempat kita belajar scanning. Kira-kira nih nanti di segmen terakhir ada waktu 4 menit untuk menjawab 4 soal dengan kisi-kisi yang tadi sudah diajarkan oleh Kak Awali. Teman-teman bisa fokus dulu, konsentrasi dulu. Buat yang sudah download aplikasi, sudah mengisi data diri ya, sudah terdaftar, langsung bersiap. Karena nanti di segmen kelima, Kak Putri akan beri waktu, begitu waktu dimulai, sekarang belum bisa dikerjain soalnya. Karena pra-tryout-nya baru akan dibuka setelah Kak Putri bilang mulai. Karena sekarang belum dimulai, teman-teman nggak bisa, tapi siapin dulu. Karena sesaat lagi kita akan segera mulai ya. Lumayan hadiahnya, ada pulsa untuk 3 pemenang dengan nilai tertinggi. Kita jeda dulu, Kak Awali dan Kak Putri akan segera kembali untuk pra-tryout Sinau Nang Omah hari ini.
Oke, ini segmen terakhir kebersamaan kita untuk pra tryout edisi bersama dengan Unesa hari ini ya. Jadi siap-siap saja informasi karena di segmen ini bakal ada kuis dan 3 peraih nilai tertinggi berhak untuk mendapatkan hadiah pulsa dari Sinaunang Omah JTV. Dan sebagai informasi buat teman-teman yang udah nggak sabar memang sudah target pengen masuk Unesa, Kak Putri sarankan karena tryout-nya itu akan berlangsung tanggal 12 April teman-teman. Jadi kita fokus tanggal 12 April nih teman-teman yang pengen masuk Unesa dari semua jurusan yang ada ya. SMA sederajat, SMK termasuk diantaranya MA. Boleh ikutan, yang penting memang tujuannya aku nanti pengen kuliah di Unesa nih. Sudah ada jurusan yang aku incer nih, aku pengen masuk ke sana. Boleh, karena siapa tahu nanti kamu termasuk diantara pemenang peraih golden ticket untuk 3 peraih nilai tertinggi di ajang tryout Sinaunang Omah bersama dengan Unesa dan Analitika. Nah, sebagai jadwal 29, 30 Maret, 5 April, 6 April itu kita pra tryout. Jadi kita akan fokus ke soal-soal yang akan muncul pada episode tryout bersama dengan Unesa. Kemudian di tanggal 12 April sebelum dimulai, teman-teman juga akan mengikuti pembahasannya untuk tryout. Dan 1 hari setelahnya di tanggal 13 April, teman-teman akan mendapatkan pengumuman 3 orang peraih golden ticket. Plus kita akan mengkaji, mengevaluasi bersama untuk mengetahui kenapa jawaban ini yang benar adalah ini dari soal ini. Kenapa bukan jawaban yang lain? Nah, kita akan latihan bareng ya di situ ya untuk sama-sama sinau bareng. Nah, karena Kak Awali udah siap. Ya. Segmen terakhir ini tadi 4 segmen kan Kak Awali kerjanya banyak banget kan. Penjelasan kepada teman-teman udah sharing banyak banget. Sekarang waktunya teman-teman untuk menyiapkan aplikasinya Analitika. Tolong dibuka dulu Analitika. Sudah? Kalau sudah, pilih pra tryout ya di situ Sinaunang Omah JTV dan kita akan hitung bersama. Waktunya adalah 4 menit. Kak Putri akan hitung mundur, kerjakan semaksimal mungkin, fokus konsentrasi yang menjawab dengan benar dan paling cepat akan mendapat nilai tertinggi. 3 diantaranya berhak untuk mendapatkan pulsa dari Sinaunang Omah JTV. Sudah siap Kak? Sudah dong. Aku pengen dapat bocoran yang bikin soal kakak bareng tim Kak Awali. Ada timnya sendiri. Oke, berarti Kak Awali juga nggak tahu soalnya nih ya? Ya. Karena yang bikin tim kan? Ya. Berarti aku nggak boleh nih ngerayu-ngerayu kakak supaya teman-teman dapat bocoran soal, nggak boleh? Nggak bisa dong. Nggak bisa, kita fair ya, Ya. fair play hari ini ya. Ya. Kak Awali udah siap, tangan di atas dulu, Oke. jangan dipencet ya. Siap. Kita akan hitung, teman-teman udah siap ya? Siap. Mulai dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Kerjakan kuisnya. 4 menit dari sekarang, fokus. Aku termasuk tipe yang kalau lagi ngerjain soal, TV aku mute dulu, biar gitu. konsentrasi ngerjain. Kenapa nggak dimatiin aja? Enggak, karena siapa tahu nanti namaku muncul kan. Kalau dimatiin lupa nyalain lagi ya kalau remote-nya ada. Kalau tersembunyi atau hilang tiba-tiba di bawah kucing. Iya benar. Nanti nggak tahu pengumumannya siapa menang ya. Itu dia makanya. Karena hari ini kita akan langsung kita umumkan. Tapi Kak Awali, ini biar teman-teman bisa konsentrasi nih ngerjainnya nih. Saran Kak Awali apa nih buat teman-teman di rumah? Ya, saran buat teman-teman di rumah jangan lupa di-mute biar nanti nggak terganggu dengan obrolan kita ya. Tapi ini buat orang tua, papa mama yang lagi nyimak, mungkin merasa bertanya-tanya, kok ini ada aplikasi namanya Analitika, ini sudah ada sejak kapan ini di platform Play Store dan juga App Store? Sebenarnya ini baru ya di awal 2020. Oh wow. Iya, jadi akibat pandemi gitu. Jadi awal pandemi mulai ada dan tujuannya memang untuk latihan soal. Iya. Ini gratis kan? Gratis, platform UTBK. Platform memang untuk tryout UTBK. Keterangannya adalah ini kalau buka Instagramnya analitika.id, platform tryout UTBK terbaik. Berarti lengkap dong soalnya. Ya ada juga. Termasuk cara menjawab ada di situ juga. Ada dong. Ya. Jadi strategi menjawabnya ada. Kenapa kok jawaban benar adalah ini bukan yang ini. Dan apakah memunculkan soal-soal yang ada di sebelumnya? Jadi tahun-tahun sebelumnya UTBK. Iya. Juga muncul di situ. Karena kan nanti kita latihan juga soal tryout. Karena untuk memasuki UTBK-nya sesungguhnya, kita latihan menggunakan yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, artinya teman-teman dapat kisi-kisi nih dari waktu ke waktu ya. Sebagai informasi, waktu udah sisa 2 menit 20 detik, teman-teman masih punya waktu untuk mengerjakan. Harusnya nih udah mulai masuk ke soal nomor 3 dan nomor 4 nih kalau udah menit-menit segini ya. Tapi kalau masih konsentrasi ke soal kedua karena mungkin teksnya panjang, nggak apa-apa. Konsentrasi, tetap relax, stay cool aja, fokus. Karena Kak Putri dan Kak Awali akan bantu doa, semoga kalian termasuk di antara pemenang. Kita pilih nih yang 3 nilai tertinggi kan hari ini. Pulsanya udah siap, ntar bakal dikirim, tentunya menunggu proses ya dari administrasi tim JTV. Pokoknya kalau udah terkonfirmasi menang, insya Allah akan segera kami kirim pulsanya. Nah, sambil teman-teman mendengarkan Kak Putri dan Kak Awali bercerita, sebagai informasi juga, silahkan untuk
follow akun Instagram Analitika di @analitika.id karena di situ akan banyak informasi menarik, termasuk juga ini aku iseng nih Kak. Aku iseng buka ya Instagramnya, ada soal ekonomi. Ya. Ternyata nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, pelajaran dasar, tapi ekonomi juga ada di sini loh. Iya. UTBK berarti banyak ya pilihan soal dan kuis. Termasuk ada daily quiz juga setiap mulai jam 7 malam setiap harinya. Dan hashtagnya nih, satu soal tidak cukup, bisa karena terbiasa. Wah keren banget. Memang kalau latihan soal harus sering-sering, nggak cuma satu aja. Semakin banyak kita latihan ngerjain, maka kita akan semakin pandai, semakin bisa mengerjakan. Bisa mengerjakan, terampil menjawab juga ya. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Luar biasa. Kalau berdasar pengalaman Kak Awali sendiri ngerjain soal, mungkin dulu awal-awal ngerjain bahasa Indonesia kalau mengalami, wah ini pilihan jawabannya mirip-mirip nih. Gimana strateginya supaya tetap tenang dan bisa mengerjakan dengan yakin? Strateginya adalah dengan berpikir tenang. Karena ketika kita panik kadang satu soal dengan soal yang lain itu jawabannya sama. Betul. Padahal itu menipu. Kayak misalkan tadi banyak orang percaya bahwa spirulina bermanfaat positif. Betul. Gitu. Herbal. Betul. Itu Herbal bermanfaat positif. Ternyata kemudian, ada efek sampingnya. Ketika saya mengatakan bahwa apakah sebagian besar rakyat Indonesia percaya? Ternyata itu kan tidak juga. Tidak juga karena hanya menjelaskan tentang banyak orang tanpa menjelaskan itu masyarakat mana. Yep. Seperti itu. Betul. Kak, cuman mau ngingetin aja 10 detik loh ya. 9, 8, 7, 6, siap-siap Kak. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Aduh, duh. Kita kasihkan ngobrol sampai sisa 10 detik. Gimana nih teman-teman? Tarik nafas dulu. Biasanya kalau udah kayak gini nih ya butuh air mineral, butuh snack, mungkin butuh MSG. Enggak. Tenang dulu, tenang. Kira-kira kalau menurut teman-teman siapa nih tadi yang ngerasa bisa menjawab dengan baik ya? Kita masih ada waktu, jadi relax dulu sebentar. Ngerjain soal bahasa Indonesia memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Apalagi soal bahasa Indonesia ini adalah dikerjakan oleh kita, warga negara Indonesia. Kalau kita yang warga negara Indonesia aja minder ngerjain soal bahasa Indonesia, terus yang mau ngerjain soal bahasa Indonesia itu siapa? Sudah ketahuan nih. Selamat dulu sebentar. Karena di posisi 3 tertinggi ya, memang ini adalah 5 poin tertinggi, tapi yang dapat hadiah pulsa dari Sinaunang Oma JTV. Yang pertama selamat untuk siapa Kak? Arif Nur Rohim. Dari mana sekolahnya? Dari Manduangawi. Selamat, kamu tadi catatan waktunya paling cepat, dahsyat luar biasa. Yang kedua, selamat untuk Muhammad, siapa itu? Ananda Fritama. Ya, dari SMAN 3 Sukabumi, alumni Gap Year. Oh, hai Gap Sukabumi, Year, apa kabar? Aduh, seneng banget Sukabumi gabung, ternyata nggak cuma Ngawi Jawa Timur. Dan yang ketiga adalah Yuda Perwira Bima Sakti. Siapakah dari dia? SMA Negeri 1 Gedangan. Wah, jelas Sidoarjo ini. Untuk Veronica dan Aisyah Bella dari SMAK Sinlui 1 Surabaya dan SMA Negeri 13 Goa Sulawesi loh Kak ini Kak. Luar biasa. Jangan sedih ya. Karena besok Sinaunang Oma akan hadir kembali pra tryout untuk kuis yang bisa diikuti dan siapa tahu rezeki kamu. Ingat, bisa karena terbiasa, karena satu soal tidak cukup ya, itu hashtagnya analitika.id. Jadi teman-teman yang udah download aplikasi terima kasih, yang sudah follow akun Instagram juga terima kasih. Sebelum mengakhiri kebersamaan Kak Awali, pesan-pesan untuk teman-teman untuk selalu bersemangat mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia. Apa itu? Ya, tentunya untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk mengerjakan banyak latihan mengerjakan soal dengan topik yang kalian sukai, dengan cara yang kalian sukai. Itu akan membantu memudahkan ya. Banyak mengerjakan dan membaca soal dengan topik yang kalian suka, dengan cara yang kalian suka. Kalau ternyata enjoy dengan dengerin musik, silahkan. Kalau sambil nyemil, asal cemilan sehat ya, biar nggak malah mager, silahkan. Dan yang terpenting adalah relax dan enjoy ngerjainnya. Kak Awali terima kasih ya, salam buat tim Analitika. Ada bocoran nggak? Besok kita belajar apa? Sinau apa? Kita akan belajar tentang... Kita akan sinau tentang, nah penasaran kan? Makanya besok kembali lagi jam 10.30 sampai 11.30 hanya di JTV untuk bisa ikutan pra tryout UTBK bareng sama Sinaunang Oma JTV dan tentunya atas dukungan UNESA dan Analitika. Kak Putri pamit dulu. Terima kasih udah hadir hari ini. Terima kasih Kak Awali. Oke, makasih Kak Putri. Sampai jumpa, selamat siang. Wassalamualaikum. Teman-teman. Bye.